Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Last Trees Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari jumlah dan macam gamet, dan kemudian yang kedua adalah mengenai menyelesaikan persilangan dihibrid dengan menggunakan diagram Garpu. Jadi di materi sebelumnya itu kita membahas tentang materi persilangan hukum Mendel dengan menggunakan diagram papan catur. Nah, sekarang kita akan mencoba ya untuk menggunakan diagram Garpu. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ya bagaimana cara mencari jumlah macam gamet. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jadi bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara pencet tanda loncengnya ya. Nah, oke. Untuk materi ini, cara mencari jumlah dan macam gamet. Nah, untuk mencari jumlah macam gamet itu rumus umum yang kita gunakan adalah 2 pangkat N ya. Di mana N di sini adalah jumlah pasangan alel yang heterozigot. Jadi yang kita hitung di sini hanya pasangan alel yang heterozigot. Ingat kembali, hetero artinya berbeda. Jadi yang zigotnya berbeda. Contoh ya, saya ingatkan kembali yang disebut heterozigot, H besar, H kecil. Jadi ini berbeda. Ada gen dominan dan ada gen resesif. Jadi ada huruf besar dan ada huruf kecil. Jadi kalau misalnya kalian menemukan simbol gen huruf besar dan huruf kecil digabung, itu artinya dia adalah gen yang sifatnya heterozigot. Nah, di sini misalnya ya saya berikan contoh. Di sini coba perhatikan di tabel genotip B besar, jumlah pasangan alel heterozigotnya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada yang heterozigot. B besar ini homozigot. Jadi makanya di sini jumlah pasangan alelnya itu kita tulis 0. Kemudian macam gametnya, kalau kita mau cari macam gametnya, artinya 0 ini adalah N ya. Jadi 2 pangkat N, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 0 itu 1 ya. Nah, lalu macam gametnya yang mana? Hanya satu, yaitu B besar. Jadi mau dia A besar, B besar, ini gametnya cuma satu, yaitu B besar saja atau A besar saja. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua ya, untuk genotif A besar, A kecil. Nah, A besar, A kecil ini heterozigot. Jadi jumlah pasangan gametnya, jumlah pasangan alel yang heterozigot itu cuma satu, yaitu A besar dan A kecil. Jadi kita tulis di sini 1. Artinya N-nya adalah 1. Jadi kita masukkan ke rumus 2 pangkat N, 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, 2 itu yang mana saja? A besar dan A kecil. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh B besar, B kecil, maka ini gametnya ada 2 macam, B besar dan B kecil. Karena di sini dicontoh adalah A besar, A kecil, maka di sini gametnya A besar dan A kecil. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang ketiga contohnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini ada berapa jumlah pasangan alel yang heterozigot? Kita lihat cuma ada 1. 1 itu yang mana? Hanya ada A besar dan A kecil. B besar ini bukan heterozigot, tapi dia homozigot, maka dia tidak masuk dalam hitungan. Jadi yang kita hitung cuma yang A besar dan A kecil saja. Jadi di sini kita tulis 1. Artinya N-nya adalah 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, yang 2 itu yang mana? A besar, B besar, dan A kecil, B besar. Nah, mungkin masih banyak yang bingung dalam menentukan ini ya. Jadi contohnya ini. Ini gametnya cuma 2. Ya, ini dulu ya. A besar, B besar. Kemudian A besar, B kecil, B besar, A kecil, B besar. Nah, di sini kenapa cuman 2? BB ini sama, homozigot. Jadi dia alelnya cuma 1. Yang ini 2. Kita gabungkan saja. A besar, B besar, A kecil, B besar. Oke? Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Contoh yang keempat ya. Ada genotif A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, jumlah pasangan alelnya yang heterozigot itu ada 2, yaitu A besar dan A kecil, kemudian B besar dan B kecil. Jadi N-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 itu yang mana saja? Saya tuliskan lagi kembali di sini ya, supaya lebih dipahami. Nah,
Jadi ini ada dua kan. Ini yang pertama kita tulis A besar, B besar. Kemudian yang kedua A besar, B kecil. Kemudian yang ketiga A kecil, B besar. Hilang satu di sini ya, masih ada satu A kecil dan B kecil. Jadi jumlah macam gametnya itu ada 4. Oke? Semoga dipahami. Kita lanjut ya. Nah, sekarang supaya tidak bingung, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan macam gamet dengan menggunakan diagram Garpo. Nah, sekarang kita lihat, saya ambil yang ini ya. Saya ambil contoh yang keempat karena ini agak rumit. Cara mencari macam gamet dengan diagram Garpo. Jadi contohnya di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita ambil dulu ini untuk huruf A-nya. Sifat beda yang pertama. Kita tulis A besar. Kemudian A kecil. Ini kan ada dua ya, ada dua gametnya karena dia berbeda, A besar dan A kecil, maka gametnya ada dua, A besar dan A kecil ya. Nah, selanjutnya sekarang kita maju ke B. Karena di sini B-nya juga ada dua, B besar dan B kecil, maka kita buat percabangan di A. Jadi kita buat percabangan Garpu. Jadi Garpunya di sini cuma dua percabangannya. Kemudian kita tulis di percabangan pertama adalah B besar, ini ya, B besar. Kemudian di percabangan kedua B kecil. Jadi ini dari sini ya asalnya. B besar dan B kecil. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk A kecil. Kita buat juga dua percabangan, yaitu B besar dan B kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi percabangannya sama, di sini sama ya. Yang berbeda itu yang di depan. Oke? Saya harap semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Kemudian kita gabungkan. A besar kita gabungkan dengan B besar. Hasilnya ini. Kemudian selanjutnya digabungkan lagi A besar dengan B kecil. Hasilnya ini. Kemudian dilanjutkan lagi A kecil B besar. Hasilnya ini. Kemudian A kecil B kecil. Hasilnya ini. Nah, jadi ada 4 macam gametnya. Jadi ini ada dua sifat beda. Ada dua alel yang heterozigot, yaitu A besar A kecil dan B besar B kecil. Kalau soal cuma menanyakan jumlahnya saja, maka kita tidak perlu mencari seperti ini. Karena tinggal dimasukkan ke rumus 2 pangkat N. Jadi di sini 2 pangkat N, N adalah yang heterozigot. Di sini yang heterozigot ada 2, jadi tinggal masukkan 2 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 4 alel. Tapi kalau soal menginginkan macam alelnya apa, maka kita buat seperti ini, ada 4 macam. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A besar A kecil B kecil. Nah, itu yang disebut dengan diagram Garpo. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana mencari macam gamet, rasio fenotip, rasio genotip dengan sistem bracket atau diagram Garpo. Nah, ini contoh, saya berikan contoh lagi satu ya. Ini untuk genotif A besar A kecil, B kecil B kecil, dan C besar C kecil. Bagaimana cara mencari genotifnya? Kalau misalnya dia cuma tanyakan jumlahnya, jumlah macam gametnya, maka kita langsung masukkan ke rumus 2 pangkat N. N ini adalah alel yang heterozigot. Kita hitung yang heterozigot. Tunggu ya, saya ulangi. Jadi 2 pangkat N. N ini adalah yang heterozigot. Jadi A besar A kecil heterozigot, B kecil homozigot, C besar C kecil heterozigot. Artinya ada 2 yang heterozigot. Jadi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Nah, jadi gametnya ada 4. Nah, untuk mencari macamnya maka kita bisa menggunakan diagram Garpo. Caranya, karena di sini ada 2, jadi kita tulis A besar dan A kecil. Oke? Lanjut ya. Nah, B kecil ini cuma satu gametnya. Ya, cuma satu gametnya di sini. Karena dia sama, makanya kita tulis satu kali saja, B kecil saja. Jadi percabangannya cuma satu, B kecil. Demikian juga dengan huruf A kecil di bawah. Percabangannya cuma satu, B kecil. Nah, kemudian selanjutnya, karena di sini C besar C kecil ada 2, satu huruf besar dan huruf kecil, artinya gametnya juga ada 2. Jadi percabangannya 2.
Kita tulis di B, C besar, C kecil. Demikian juga dengan yang bagian bawah ya. C besar dan C kecil. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjut. Kemudian kita gabungkan A besar, B kecil, C besar. Hasilnya ini. Kemudian yang kedua, A besar, B kecil, C kecil. Ini. Kemudian yang ketiga, A kecil, B kecil, C besar. Ini. Dan yang terakhir, A kecil, B kecil, C kecil. Ini hasilnya. Oke, jadi gametnya ada 4. Ini 2 pangkat 2, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ditanyakan rumusnya, ditanyakan jumlahnya saja, maka tinggal masukkan jumlah heterozigot. Tapi kalau dia tanyakan macamnya, maka kita harus cari seperti ini. Oke? Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekian untuk materi kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.